Leg kedua Champions League akhirnya berakhir dan sudah terkumpul 4 klub yang lolos ke semifinal. Yang pertama itu di partai kemarin yaitu Dortmund lawan Barca. Barca berhasil lolos dengan agregat 3-5 meskipun kalah di second leg. Lalu ada Aston Villa yang meskipun menang tetapi gagal lolos karena PSG yang lolos dengan agregat 4-5. Lalu pagi tadi, dini hari, yaitu subuh lah ya, Arsenal 2 kali mengalahkan Madrid, agregatnya luar biasa 1-5 Arsenal. Lalu Inter berhasil menang dengan agregat 4-3. Jadi ada Barca, ada Inter, ada Arsenal, dan ada PSG. Kita akan ulas satu persatu. Kita akan ulas ya. Satu kita ulas dari Dortmund terlebih dulu. Dortmund Barca. Dortmund Barca ini bisa dikatakan, kalau kita lihat dari line up ya, ada beberapa yang berubah ya. Kalau dari Barcelona ada 2 yang berubah. Back kirinya itu sudah tidak Balde karena Balde cedera, ada Martin. Lalu mereka main 4-2-3-1 seperti biasa. Tapi di sini biasanya Frank de Jong di leg pertama itu mainnya dengan Pedri ya. Nah, kalau yang ini dengan Gavi. Gavi ini tipenya lebih fighter, lebih fight lah ya. Jadi di sini bisa dikatakan dua perannya Frank de Jong juga bisa fight juga. Kalau bareng si Pedrinya yang ngotak, si Frank de Jong lebih fight. Memang kalau di sini Gavi dan Frank de Jong ini bisa Frank de Jong menjadi otaknya. Jadi itu berbedanya ya di sini. Dan Dortmund main 3 back 3-4-3 dan murni wingnya ini bisa jadi defense. Dan ini gila si wingnya si Dortmund ya. Svensson dan juga Jan Couto. Jan Couto kita tahu musim lalu bersinar banget dengan Girona, lalu ditransfer oleh Dortmund di musim ini, dan dia punya efek yang luar biasa dari agresivitas dari Dortmund ya. Di tengah juga Pascal Gross main gantiin Chukwuemeka makeup, karena kita lihat Gross juga lebih fight-nya lebih oke, lebih bisa kontrol bola. Jadi dia itu sama 3 back di belakang ya, yang lebih ke center back ya mainnya. Kalau kita lihat awal babak pertama langsung ya Dortmund itu menyerang, langsung menggebrak, dan kalau saya katakan berubah banget Dortmund dibandingkan leg pertama. Emang fighting spiritnya mau menang tuh ada ya, meskipun agresif agregat awalnya udah gila jauh banget 4-0 gitu. Langsung menggebrak di awal, penalti under 10 menit, dan percaya memang murni penalti ya. Chesney menjatuhkan pemain dari Dortmund, dan kredit buat Guirassy ya. Guirassy hat-trick, pemain Afrika pertama kalau nggak salah yang melakukan hat-trick di quarter final Champions League. Dan bagus Panenka-nya, perfect Panenka kalau menurut saya ke depan. Lalu mereka menggebrak lagi ya, menit 16 sempat cetak gol tapi offside. Dan ini menurut saya melihat Dortmund itu pintar ya, memanfaatkan ada ruang yang besar di lini pertahanan dari Barca, karena Barca ini memainkan highline defense ya, jadi ruangnya lebar gitu. Nah, ditambah depannya Dortmund ini kencang-kencang, ada Yemi dan Guirassy, belum lagi yang Couto ya. Oh ya, Gittens ini juga diganti ya oleh Bayer, diganti ya. Sebelumnya kan di leg pertama ada Gittens ya di depan ya. Tuh. Terus awal dan babak pertama cuman 1-0, cuman ada banyak peluang yang didapatkan oleh Dortmund. Terutama yang vital banget di babak pertama itu adalah Adeyemi nih. Serangannya luar biasa bagus banget. Dan Barca sedikit lah, satu shoot kalau nggak salah, ya nggak ada peluang lah bisa dikatakan seperti itu. Awal babak kedua Guirassy cetak gol, dan kalau saya lihat ya, gol kedua ini berasal dari karena highline defense-nya Barca tinggi, Dortmund tuh berani press yang membuat mereka menang second ball. Dan ya beberapa kali ya menang second ball yang karena jarak ada space di lini belakang dari Barca dimanfaatkan oleh
kecepatan Adeyemi dan Guirassy ini, dan kebukti gol kedua, Rabelais second ball, terus crossing kalau nggak salah, terus crossing atau dihalau oleh back-nya, tapi didapat oleh Guirassy dan mereka banyak yang ball watching di babak kedua ini, Guirassy gol ya. Lalu babak bisa dikatakan second ball-nya ini PR banget ya untuk si Barca ya. Oh sorry, itu gol ketiga ya. Gol ketiga oleh Guirassy ya. Karena terlihat peluang Adeyemi, Guirassy ini bagus banget ya. Ball watching, lalu sebelum Dortmund memperlebar gol ketiga, itu Barca sempat memberikan perlawanan, cetak gol lewat gol bunuh diri. Tapi di sini melihat ya, mereka udah kebobolan 2 gol, Barcelona mulai mencoba menaikkan tempo ya. Mereka menaikkan tempo dan lebih nge-strike pertahanan ya, melebarkan pertahanan dari Dortmund dengan cara apa? Ya mereka melebar cara mainnya menyerang. Dan terbukti golnya lewat gol bunuh diri ya meskipun ya, tapi terlihat sebelum Fermin Lopez mengumpan dapat bola, dia nge-stretch, dia masuk ke lini di sayap dan ada ruang banget di tengah. Ada ruang banget ya, meskipun crossingnya bukan umpannya bukan cutback tapi gol gitu. Itu kelihatan banget Dortmund ini space-nya, transisinya gede banget ya. Kelihatan banget. Terus lagi Barca masih melakukan highlight defense. Gol keempat Dortmund sempat tercipta tapi offside dan benar masih murni bener-bener offside. Ya, tapi dilihat di situ ya ada celah lagi. Dan ya akhirnya selesai 3-1, agregat 3-5 Barcelona lolos. Ya secara keseluruhan ya permainan Dortmund oke di leg kedua ini, tapi tidak yang oke banget. Beda cerita dengan Barcelona babak leg pertama itu oke banget, perfect lah mereka. Jadi Barcelona lolos. Lalu Aston Villa PSG ya. Aston Villa PSG ini beda banget yang diterapkan oleh Aston Villa. Mereka dari awal sudah mulai menyerang dan itu luar biasa ya. Luar biasa, beda banget dibanding leg 1, langsung agresif, awal-awal langsung dapat peluang, tapi karena agresif, mereka punya space di belakang yang besar banget, sedangkan PSG depannya ini gila, ngeri banget, ada Dembele, ada yang namanya Kvaratskhelia, terus di leg kedua ini memainkan yang namanya Barcola, tidak Dou yang dimainkan. Kalau leg pertama ada Dou yang dimainkan, ini Barcola langsung starting. Ya sama aja, Dou atau Barcola ya juga punya speed yang kencang yang membuat saya menilai PSG ini emang speednya kencang. Depannya ini gila banget yang membuat ya gol pertama sama PSG. Lalu gol kedua lagi masih dari counter, build up-nya cepet banget PSG, bahkan Nuno Mendes dia sampai di depan dan gol kedua 2-0. Aston ketinggalan 2-0 meskipun menurut saya menguasai jalannya pertandingan ya. Tapi akhirnya gol pertama tercipta, Aston kombinasi bagus ya, Tielemans, Rashford, dan Maichin. Gol meskipun deflect tapi kombinasi ketiganya bagus banget. Dan awal babak kedua Aston kembali ngegas lagi, langsung peluang dari Rashford, terus menit 51, tapi menit 51 malah PSG yang sempat gol meskipun benar-benar offside ya, karena hele defense-nya tuh tinggi banget sih Aston, dia membuat kayaknya Dembele kalau nggak salah ya offside ya, dan ngechip ya Marquinhos untung offside gitu. Terus Aston gol ketiga McGinn, gila ini golnya luar biasa banget, dari tengah giring, tidak ada yang melawan, shoot, wah gokil golnya McGinn, keren banget. Menit 56 ada peluang lagi oleh Rashford, dan buat saya Rashford ini sangatlah gila ya di pertandingan kali ini. Dan ya, tapi Donnarumma harus diapresiasi karena secara match ya banyak peluang yang dia gagalkan ya. Terus gol ketiga akhirnya Aston jatuh dan tercipta, dan itu berkat kontribusinya Rashford ya. Dia melakukan akselerasi, 2 pemain dilewati sebelum yang namanya umpan cutback ya. Ya, cutback ke yang namanya
Konsa kalau nggak salah ya, shoot dan gol dan memang bagus, bebas, ya udah. Tapi kredit buat pertandingan ini adalah si Donnarumma ya, 3 save. Ya, Rashford di awal babak pertama, sundulan Teonas juga ada tadi, terus juga one on one Asensio. Jadi Donnarumma kredit point. Terus kita move ke pertandingan Madrid lawan Arsenal ya. Kembali lagi Arsenal berhasil menang. Awal babak pertama saya berpikirnya adalah Arsenal akan menunggu ya, tapi ternyata tidak. Mereka meladeni oleh Madrid. Mereka tidak menunggu, tidak parkir bus, dan efeknya itu ya meskipun Madrid ada peluang di awal babak pertama, tapi malah yang mendapatkan peluang bahkan gol ya, tapi itu offside ya. Tapi yang dapat benar-benar peluang dan itu bersih itu malah si Arsenal, shoot jarak jauh Saka, terus corner, penalti, murni penalti, bodohnya si menurut saya si siapa Asensio ya. Sekarang udah ada VAR, dia melanggar murni penalti, tapi pinternya Courtois, kembali lagi dia juga memberikan save yang luar biasa, dan bad Panenka oleh Saka ya. Kalau tadi saya mengatakan Panenka yang bagus dari Guirassy, kalau ini bad lah ya. Karena bisa dibaca oleh Courtois dan dia kredit buat Courtois di pertandingan kali. Dan babak pertama bisa dikatakan tidak ada peluang oleh Madrid, padahal mereka defisit 3 gol ya. Malah Arsenal yang cetak gol menit 65 oleh Saka. Dan ini kredit bukan ke Sakanya, kalau menurut saya kreditnya buat ke Merino. Secara di atas kertas 4-3-3, tapi Merino tuh sering jadi false nine dan membuat Martinelli dan Saka tuh berkali-kali yang masuk di tengah, dan itu membuat lini belakang Madrid itu keteteran ya. Dan gol Saka, chipnya juga bagus, tapi nggak berselang lama si Madrid nyamakan kedudukan lewat Vinicius ya, itu pun karena blindernya si Saliba ya. Kalau itu tidak terjadi kayaknya Madrid gak bisa cetak gol sih tuh. Terus di akhir malah siapa Martinelli ya kill the game ya, tanpa golnya Martinelli pun udah habis, tapi Martinelli memberikan akhir yang bagus banget untuk Arsenal ya, gol. Dan secara overall Madrid harusnya banyak butuh gol di pertandingan, tapi tidak ada peluang yang signifikan, malah kelihatan kebingungan mereka. Dan lini belakangnya Madrid terlihat compang-camping, banyak ball watching yang membuat ya Arsenal beberapa kali dapat peluang nih. Terus match terakhir Inter Bayern. Nah, ini malah menurut saya yang paling seru ya di match ini selain PSG dan Aston nih. Karena Bayern away, meskipun away dia tampil berani ya, berani nyerang karena defisitnya hanya 1 gol, dan mereka lebih memberikan perlawanan dan Inter pun juga sama ya. Cara nyerangnya Bayern nge-stretch lini pertahanan Inter, beberapa kali switch play mereka dari kiri ke kanan ke kiri, bolak-balik, dan membuat serangannya lebih bervariasi gitu ya. Dan di babak pertama itu masih 0-0, tapi di sini kelihatan jual beli serangannya ada di babak pertama ya. Babak pertama jual beli serangannya ada gitu. Terus kalau kita lihat langsung yang cetak gol malah si Harry Kane nih. Di sini kelihatan banget Harry Kane itu ball getternya, insting ball getternya gila banget ya. Terlepas dari Inter pertahanan yang kokoh, dia berani melakukan shoot ya, itu emang ya, insting striker si Harry Kane luar biasa ya. Itu membuat Bayern aslinya jadi pede. Tapi 1 gol setelah Bayern unggul, Inter tuh malah langsung dapat peluang lewat Thuram. Itu menunjukkan bahwa memang mereka efisien ya. Dan gak berselang lama, 5-7 atau 5 menit atau 6 menit setelah golnya si Kane, Lautaro cetak gol lewat sepak pojok. Dan ini melihat bahwa memang mereka efisien. Menit 60, kalau nggak salah 60-an, sebelum gol Pavard ya, Darmian hampir mencetak gol ya, tapi berhasil dihalau oleh backnya Bayern karena kipernya Urbik udah mati langkah ya. Di sini kelihatan lini pertahanan Bayern tuh gampang banget diacak-acak oleh Inter ya. Ball watching ya, kelihatan banget sebelum Darmian 8 shoot dan gol ke menit 61 lewat sepak pojok lagi, dan ini kelihatan banget 2 gol lewat sepak pojok yang menurut saya kelihatan tidak ada
Ya kelihatan Bayern nih ball watching-nya kelihatan banget. Sebelum ini beberapa kali Inter lewat transisi itu bisa mencetak gol karena banyak pemain Bayern yang ball watching. Tidak hanya di partai ini saja ya, di leg pertama pun juga sama ya, gitu. Ketinggalan 1 gol atau, secara gol di leg kedua, tapi secara total ketinggalan 2 gol membuat Bayern nih harus all out attack ya, membuat banyak pemain, tipe menyerang yang mereka mainkan di sini ya. Terus menit 61, menit 70-an ya, Olise dapat peluang ya, bebas di sisi kanan tapi dikontrol, malah diputar ke kiri. Ini aneh banget ya. Mungkin memang karena dia dominan kiri ya, Olise, tapi itu kan peluang ya. Kalau dia bisa shoot pakai kaki kanan tuh harusnya bisa gol. Sebelum Cornell terus golnya Eric Dier ya. Itu sih sangat sayangkan, tapi kredit juga golnya Eric Dier, umpan Gernaby ke tiang jauh. Saya kiranya Eric Dier nyundulnya ke tiang jauh untuk mengumpan, ternyata langsung disundul dan masuk. Bagus banget sih, bagus banget. Dan di partai ini kelihatan banget ya, Bayern beberapa kali sering ball watching di 2 partai lawan Inter ini, dan kelihatan Inter ini emang klub yang lini pertahanannya gokil, bagus banget ya, bagus banget. Terus nanti partai semifinal, nah ini yang seru ya, partai semifinal. Partai semifinal nanti akan terjadi di akhir April ya, akhir April, di mana yang menjadi tuan rumah pertama adalah Arsenal dan Barcelona. Arsenal akan menjamu PSG, Barcelona akan menjamu Inter. Arsenal PSG ini, PSG lini depannya ngeri. Di satu sisi Arsenal kita tahu mereka punya apa ya, set piece yang bagus. Kemarin 2 gol Declan Rice sepak tendangan bebas, dan beberapa kali kalau tendangan pojok juga membahayakan. Terlihat ya di mana penalti Saka ya di leg kedua ya. Jadi ngeri Arsenal ini set piece-nya. Dan di partai lain Barcelona lawan Inter, Barcelona itu lini depannya ngeri, tapi Inter pertahanannya juga ngeri ya. Jadi ini akan jadi partai yang sengit, dan semifinal ini ya, kalau saya lihat pasti banyak yang menjagokan Barcelona dan PSG lolos ke final. Tapi lihat Arsenal bisa mengalahkan mengalahkan Madrid, sorry, moral Arsenal akan naik satu, dan juga confidence-nya juga akan naik, percaya dirinya naik pasti. Terus Inter juga pertahanannya juga solid, pasti akan solid. Menurut saya Inter ini adalah tim paling tidak dijagokan di semifinal ini, tapi kita harus lihat juga ya, Simone Inzaghi ini musim lalu final loh, ya. Musim lalu final, dan ini semifinal. Menunjukkan bahwa Inter ini aslinya secara sistem, secara permainan solid. Terus PSG yang mungkin akan di jagoan kedua ya setelah Barcelona yang memenangkan Liga Champions. Dari 4 tim sisa ini, PSG ini lebih menggigit ya dengan kedatangan Kvaratskhelia ya. Jadi kita lihat seperti apa nanti, harusnya ini semifinal keduanya seru sih, gitu. Jadi sekali lagi selamat buat Arsenal, PSG, Barcelona, dan Inter.